Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan dan silahkan Anda memberi komentar. Juga silahkan menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Silahkan menyaksikan. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada bersama kami di Mer Channel. Inilah yang akan terjadi dalam bulan Juni 2024, yaitu kenaikan demand pada kegiatan perekonomian di masyarakat. Naiknya demand akan berakibat pada kenaikan supply. Para pelaku usaha non-formal bukan penerima manfaat dari kebijakan pemberian gaji ke-13 akan mengalami peningkatan maraknya belanja oleh para penerima manfaat baik aparatur aktif maupun pensiunan. Marilah kita ikuti siaran kami dampak perekonomian di masyarakat terkait pencairan gaji ke-13 pensiunan aparatur sipil negara dan aparatur negara akan dicairkan pada bulan Juni 2024 diterimakan pada tanggal 3 Juni 2024. Sebelum melanjutkan menonton siaran ini, saya ingatkan kembali untuk menekan tombol like, tekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar. Inilah siaran kami seputar kebijakan pemerintah tentang pemberian gaji ke-13 para aparatur dan pensiunan aparatur negara. Para pelaku usaha non-formal siap-siap akan kebanjiran transaksi terkait akan dicairkannya gaji ke-13 bagi aparatur negara dan pensiunan. Kebijakan pemerintah tentang gaji ke-13 bagi aparatur dan pensiunan aparatur yang akan cair tanggal 3 Juni 2024. Kebijakan itu akan mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Maraknya daya beli masyarakat penerima manfaat atas kebijakan ini. Kalau kita kilas balik ke belakang pada teori ekonomi yang paling dasar, dalam teori pengantar ilmu ekonomi dikatakan kalau demand naik, akan berdampak pada supply akan naik juga. Seperti pemberian gaji ke-13 bagi aparatur dan pensiunan aparatur akan mempengaruhi penghasilan para aparatur dan pensiunan aparatur, ini akan berakibat menaikkan demand. Naiknya demand akan menaikkan supply. Sebaran penerima manfaat gaji ke-13 bagi aparatur dan pensiunan aparatur itu sangat luas, terdiri dari dilansir dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang memuat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Dalam peraturan pemerintah ini telah menimbang bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan diantaranya penetapan gaji dan tunjangan. B. Bahwa pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat diantaranya melalui pembelanjaan aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. C. Bahwa untuk meningkatkan pembelanjaan aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2024 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Sebagai dasar pemerintah mengingat 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355. 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896. Maka pemerintah memutuskan peraturan pemerintah tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Untuk pemberian THR sudah terrealisasi 10 hari kerja sebelum Lebaran. Selanjutnya yang belum terrealisasi adalah gaji ke-13. Untuk pensiunan dan penerima pensiun akan direalisasikan pada tanggal 3 Juni 2024 sebagaimana telah diumumkan PT Taspen Nomor PUM 2 Dir 3052024 dalam PP Nomor 14 Tahun 2024. Pasal 1 menyebutkan dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan 1. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan. 3. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan 6. Pensiunan adalah aparatur negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Penerima pensiun adalah ahli waris yang sah dari aparatur negara atau pensiunan dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Penerima tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 2 disebutkan, pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2024 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Di pasal 3 disebutkan, 1. Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas A. PNS dan calon PNS, B. PPPK, C. Prajurit TNI, D. Anggota Polri, dan E. Pejabat negara. 2. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A, huruf C, dan huruf D termasuk. A. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. B. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya.
C. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri penerima uang tunggu, dan D. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan. 3. Aparatur negara termasuk A. Wakil Menteri, B. Staf khusus di lingkungan kementerian, lembaga, C. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, D. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, E. Hakim ad hoc, F. Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural yang terdiri atas 1. Ketua kepala atau dengan sebutan lain, 2. Wakil ketua wakil kepala atau dengan sebutan lain, 3. Sekretaris atau dengan sebutan lain, dan atau 4. Anggota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. G. Pimpinan Badan Layanan Umum daerah yang terdiri atas 1. Dewan Pengawas, dan 2. Pejabat pengelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. H. Pimpinan lembaga penyiaran publik yang terdiri atas 1. Dewan Pengawas, dan 2. Dewan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I. Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan 1. Menteri, 2. Wakil Menteri, 3. Pejabat pimpinan tinggi, 4. Administrator, atau 5. Pengawas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. J. Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan K. Aparatur negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf E terdiri atas A. Presiden dan Wakil Presiden, B. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, D. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, E. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim ad hoc. F. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi. G. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. H. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial. I. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. J. Menteri dan pejabat setingkat menteri. K. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. L. Gubernur dan Wakil Gubernur. M. Bupati Wali Kota dan Wakil Bupati Wakil Wali Kota, dan N. Pejabat negara lain yang ditentukan oleh undang-undang. 5. Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas A. Pensiunan PNS, B. Pensiunan prajurit TNI, C. Pensiunan anggota Polri, dan D. Pensiunan pejabat negara. Pensiunan prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 5, huruf B termasuk A. Penerima tunjangan bersifat pensiun prajurit TNI, dan B. Penerima tunjangan pokok prajurit TNI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi prajurit TNI.
7. Pensiunan anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat 5, huruf C termasuk A. Penerima tunjangan bersifat pensiun anggota Polri, dan B. Penerima tunjangan pokok anggota Polri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anggota Polri. 8. Penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Terdiri atas A. Penerima pensiun janda, duda atau anak dari PNS yang meninggal dunia atau tewas. B. Penerima pensiun janda, duda atau anak dari pensiunan PNS yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat 5, huruf A. C. Penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas yang tidak mempunyai istri, suami dan anak. D. Penerima pensiun warakawuri, duda atau anak dari prajurit TNI yang gugur, tewas, meninggal dunia. E. Penerima pensiun warakawuri, duda atau anak dari pensiunan prajurit TNI yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat 5, huruf B. F. Penerima pensiun warakawuri, duda atau anak dari anggota Polri yang gugur, tewas, meninggal dunia. G. Penerima pensiun warakawuri, duda atau anak dari pensiunan anggota Polri yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat 5, huruf C. H. Penerima pensiun janda, duda atau anak dari pejabat negara yang meninggal dunia atau tewas. I. Penerima pensiun janda, duda atau anak dari pensiunan pejabat negara yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat 5, huruf D, dan J. Penerima pensiun orang tua dari pejabat negara yang tewas dan tidak mempunyai istri, suami dan anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Penerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas A. Penerima tunjangan veteran. B. Penerima tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. C. Penerima tunjangan penghargaan perintis pergerakan kebangsaan kemerdekaan. D. Penerima tunjangan janda, duda dari penerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C. E. Penerima tunjangan bekas tentara. Koninklijken Nederland Indonesis Telek RI Koninklijke Marine. F. Penerima tunjangan bersifat pensiun warakawuri, duda atau anak dari penerima tunjangan bersifat pensiun prajurit TNI. G. Penerima tunjangan pokok warakawuri, duda atau anak dari penerima tunjangan pokok prajurit TNI. H. Penerima tunjangan pokok orang tua prajurit TNI yang gugur, tewas, meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas dan tidak meninggalkan istri, suami dan anak. I. Penerima tunjangan bersifat pensiun warakawuri, duda atau anak dari penerima tunjangan bersifat pensiun anggota Polri. J. Penerima tunjangan pokok warakawuri, duda atau anak dari penerima tunjangan pokok anggota Polri. K. Penerima tunjangan pokok orang tua anggota Polri yang gugur, tewas, meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas dan tidak meninggalkan istri, suami dan anak. Dan L. Penerima tunjangan cacat bagi PNS, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Penerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 9, termasuk A. Janda, duda, anak, atau orang tua penerima tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS atau pejabat negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda, duda PNS. B. Janda, duda atau anak penerima tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai pensiun terusan dari pensiunan PNS atau pensiunan pejabat negara yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda, duda PNS. C. Warakawuri, duda, anak
atau orang tua penerima gaji terusan dari prajurit TNI atau anggota Polri yang gugur, tewas, meninggal dunia, atau yang dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan D. Warakawuri, duda atau anak penerima pensiun terusan dari pensiunan prajurit TNI atau pensiunan anggota Polri yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Daftar di atas adalah sebaran kelompok penerima manfaat dan kebijakan pemberian gaji ke-13 yang akan berdampak pada penghasilan, yang tertera dalam daftar lampiran peraturan pemerintah tentang penetapan tentang gaji ke-13. Kebijakan ini, yang terjadi akan menaikkan demand pada kegiatan perekonomian di masyarakat. Naiknya demand akan berakibat pada kenaikan supply. Para pelaku usaha non-formal memang bukan penerima manfaat dari kebijakan ini, tetapi setidak-tidaknya para pelaku usaha non-formal akan ikut mengalami peningkatan maraknya belanja oleh para penerima manfaat baik aparatur aktif maupun pensiunan. Masa yang akan kita lewati adalah sebuah kairos. Apakah yang dimaksud dengan kairos? Kairos adalah bahasa Yunani yang artinya waktu, tapi kata kairos berbeda dengan kata kronos. Kata kairos itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris time yang artinya waktu, tapi juga bisa diterjemahkan opportunity yang artinya kesempatan atau peluang. Beda kalau kronos itu hanya bisa diterjemahkan time saja, artinya waktu yang tidak terkait dengan kesempatan kita. Waktu yang kita lewati itu adalah sebuah kairos juga sebagai kesempatan. Dengan kebijakan pemerintah tentang pemberian gaji ke-13, aparatur dan pensiunan akan meningkatkan belanja masyarakat penerima manfaat. Kebijakan itu akan memberi manfaat bagi para pelaku usaha non-formal, para pelaku UMKM, UKM, pelaku bisnis besar, para pedagang asongan, PKL, toko tradisional, toko modern retail, e-commerce, pelaku bisnis online, penyedia jasa konstruksi, jasa teknik, jasa keperluan rumah tangga. Maka janganlah melewatkan kairos yang bakal tiba di depan kita. Pastikan stok barang dan jasa ready. Kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Akan terjadi banyak transaksi yang akan mempengaruhi perekonomian dalam negeri, baik di tingkat pedagang asongan, PKL, toko tradisional, toko modern, retail, pengusaha jasa konstruksi, jasa teknik, jasa layanan pekerjaan rumah tangga. Semua sektor akan ikut menerima manfaat. Demikian laporan kami. Jangan lupa tekan like, tekan tombol subscribe, dan tinggalkan komentar. Terima kasih Anda telah menyelesaikan siaran ini. Selamat beraktivitas.